Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisma Marita dari Prodi Sistem Informasi semester 8. NIM saya 43181010059. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas Kebudayaan Melayu dan Keunisian yang berjudul Sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama secara etimologis mempunyai arti kebangkitan ulama atau kebangkitnya para ulama, sebuah organisasi yang didirikan sebagai tempat berhimpun seluruh ulama dan umat Islam. Sedangkan menurut istilah, Nahdlatul Ulama adalah jamiah diniyah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Yang kedua, latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Salah satu faktor pendorong lahirnya Nahdlatul Ulama adalah karena tantangan bernama globalisasi yang terjadi dalam dua hal. Yang pertama, globalisasi Wahabi pada tahun 1924. Syarif Hussein, Raja Hijaz Mekah yang berpaham Sunni, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliyah keagamaan kaum Sunni yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Arab dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengalaman agama dengan sistem mazhabi, tawasul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lainnya sebagainya akan segera dilarang. Yang kedua, globalisasi imperialisme fisik konvensional yang di Indonesia dilakukan oleh Belanda, Inggris, dan Jepang, sebagaimana juga terjadi di belahan bumi Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negeri lain yang dijajah bangsa Eropa. Proses berdirinya NU merupakan akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi, gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan terus menyebar. Setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Watan atau Kebangkitan Tanah Air dibentuk pada 1916, kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ muncullah didirikan Nahdlatul Tujar atau penggerak kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Tawzul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidik yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama ada 10. Yang pertama, Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1817 hingga 1947. Tebu Ireng, Jombang, pendiri NU dan Rais Akbar. Yang kedua, Kiai Haji Bisri Samsuri pada tahun 1886 hingga 1980. Denyayar, Jombang, Awan, dan Rais Am. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah 1888 hingga 1971. Tambak Beras, Jombang, Katib, dan Rais Am. Yang keempat, Kiai Haji Abdul Kamid Fikih Sedayu Gresik, pendiri dan pengusul nama NU. Yang kelima, Kiai Haji Ridwan Abdullah 1884 hingga 1962, Surabaya, pendiri dan pencipta lambang NU. Keenam, Kiai Haji Abdullah Halim Munding Cirebon, pendiri NU. Yang ketujuh, Abdul Aziz Surabaya, pendiri NU dan pencipta nama NU. Yang kedelapan, Kiai Haji Maksum 1870 hingga 1972, Lasem, pendiri NU. Yang kesembilan, Kiai Haji Dahlan Ahad Malang, pendiri NU dan wakil rais pertama.
Yang terakhir Kiai Haji Nahrawi Tahir 1901 hingga 1980, Malang, pendiri NU dan Akwam pertama. Paham dan pedoman NU. Menurut ADART NU bab 2 tentang pedoman akidah dan asas sebagai berikut. Pada pasal 4, Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Pada pasal 5, Nahdlatul Ulama berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Pada pasal 6, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, hanya ini dulu penjelasan mengenai sejarah Nahdlatul Ulama yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.